Jadi nasib masyarakat di sini seperti si malakama begitu ya. Masyarakat tidak tahu menau, tiba-tiba desanya berubah jadi lurah. Masyarakat tidak tahu menau, tiba-tiba lurahnya berubah jadi desa lagi. Nah, ini yang membuat nasib warga di sini itu seperti terlantar ya, diterlantarkan, tidak jelas. Nah, Bapak Presiden, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saya minta tolong untuk perhatikan ini. Karena masyarakat ini nggak tahu menau soal perubahan desa menjadi lurah, lurah menjadi desa. Masyarakat nggak tahu menau. Yang jadi tanda tanya buat saya begini Pak, Ibu. Ini desa bisa berubah dari desa menjadi lurah dalam waktu 1 malam. Kemudian statusnya bisa berubah dari lurah menjadi desa dalam tempo waktu 1 malam. Masyarakat nggak tahu menau. Tiba-tiba berubah dari desa ke lurah, tiba-tiba berubah dari lurah ke desa lagi. Tapi untuk menjelaskan status desa ini kenapa butuh lebih dari 3 tahun dan enggak jelas-jelas juga sampai hari ini. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ya, mohon ini menjadi perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon ini jadi perhatian untuk Bapak Mendagri. Mohon ini jadi perhatian untuk Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ibu Menteri Sosial. Ya, mohon perhatiannya karena ini masyarakat seolah-olah sedang memakan buah si malakama, nggak tahu menau tetapi harus menerima nasib mereka seperti ini. Ini masyarakat ikhlas untuk melakukan kegiatan secara swadaya, perbaikan jalan. Tapi tetap saja ada tanda tanya di hati mereka, apakah kami bukan warga negara Indonesia? Itulah pertanyaan di hati mereka. Dan saya minta tolong kepada pemerintah dan semua instansi terkait untuk memperjelas status desa ini. Bukan desa ini saja, ada 21 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara ini. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Pagi ini saya berada di Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya sementara melihat swadaya masyarakat ya, membuat jalan. Ini jalan desa ya Pak? Oh, ini jalan desa. Jadi saya sementara melihat ini masyarakat lagi ada kegiatan perbaikan jalan desa. Dan ini dikerjakan secara swadaya sendiri oleh masyarakat ya, karena ada satu persoalan yang saya dengar di sini, status desa ini belum jelas. Iya Bapak, katanya status desa ini belum jelas sehingga untuk aparatur desa di sini belum bisa melakukan suatu program kerja yang nyata yang dapat memajukan desa ini ya, karena status desa ini belum jelas. Dan tadi malam saya coba cross check ya, mengecek data desa-desa yang ada di Kementerian Dalam Negeri, dan ternyata memang benar desa ini belum jelas ya. Desa ini menurut data yang ada di Kemendagri statusnya itu masih kelurahan. Jadi saya penasaran, saya coba menggali informasi. Awalnya desa ini statusnya memang desa, tapi kemudian tiba-tiba desa ini berubah jadi lurah. Lurah begitu ya Bapak. Tiba-tiba desa ini berubah jadi lurah. Dan datang di era Presiden Jokowi, lurahnya nama apa Bapak? Manunain A juga tetap namanya tidak berubah. Hanya statusnya yang berubah dari desa ke lurah, terus dari lurah ke desa lagi. Nah, terus datang di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, lurah Manunain A itu berubah lagi, beralih lagi statusnya dari kelurahan menjadi desa lagi, Desa Manunain A lagi. Nah, sehingga status wilayah ini menjadi tidak jelas. Mau dibilang desa Manunain A, ada kantor desa, ada kepala desa, ada perangkat desa, tapi data di Kementerian Dalam Negeri statusnya lurah. Tapi kalau dibilang lurah juga enggak jelas.
Nah, sehingga ini menjadi keluhan masyarakat sudah 3 tahun, Bapak. Bukan desa ini saja, untuk di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, itu ada 21 desa. Ada 21 desa yang tidak jelas. Yang sudah kurang lebih 3 tahun atau jalan 4 tahun mungkin ya Bapak ya, masuk 4 tahun. Itu nggak jelas nasib mereka seperti apa. Dan mereka sendiri kebingungan, ajukan pertanyaannya ke mana, ke pihak mana, ke instansi mana. Nah, ada 21 desa di sini, di Timur Tengah Utara. Pagi ini saya ada di sini, mewakili masyarakat Desa Manunain A dan juga 21 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya ingin mempertanyakan ini kepada Bapak Presiden. Saya ingin pertanyakan ini kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Saya ingin pertanyakan ini kepada Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya ingin pertanyakan ini kepada para wakil rakyat. Masyarakat harus mengadu kemana? Harus kemana masyarakat mengadu? Mempertanyakan nasib, kejelasan nasib masyarakat di sini. 21 desa, Pak. 21 desa, Bu. Dan masyarakat itu seolah-olah diterlantarkan. Ketika statusnya beralih dari desa ke lurah, masyarakat nggak tahu menahu, tiba-tiba saja terjadi. Dan ketika statusnya beralih dari lurah ke desa kembali, masyarakat juga nggak tahu, tiba-tiba saja terjadi. Tapi bagaimana dengan nasib masyarakat di sini yang nggak jelas, dana desa nggak dapat. Jadi bagaimana masyarakat membangun desanya tanpa ada bantuan dana desa, tanpa ada bantuan sosial. Saya dengar-dengar bukan dana desa saja, bantuan COVID juga susah. Atau bantuan COVID ada, Bapak? Bantuan COVID dapat? Bantuan sosial semua masih ada, PKH ada. PKH ada? Dan desa yang tidak ada. PKH dapat, dana Seroja kemarin dapat, bantuan sosial Seroja kemarin dapat, Bapak? Seroja tidak akan sini tidak. Bantuan Seroja tidak dapat. Tapi PKH ada, PKH apalagi ada, Bapak? yang sosial punya UMKM ada. UMKM ada. Semua ada, termasuk KIS apa semua dapat. Hanya itu sudah. Oh. Kalau KIS ini segala macam bantuan, ada yang masyarakat tidak pernah tersentuh sekali bantuan. Coba Bapak di sini dengan saya. Oke, saya minta konfirmasi jelas Bapak. Jadi bantuan apa saja yang sampai di sini? Di sini PKH dapat. Bantuan sosial macam UMKM juga ada. UMKM ada. Bantuan COVID juga ada. Bantuan COVID juga ada. KIS ada. Hanya dana desa saja. Kami yang tidak ada ini. Oke. Kami mau bangun desa ini dengan apa sebenarnya? Oke. Jadi ini Bapak RT 11. Jadi Bapak RT 11 ini mempunyai satu pemikiran yang menurut saya brilian. Dia mencoba untuk melakukan satu pergerakan awal ya. Dia melakukan satu inisiatif menggerakkan masyarakat RT 11 untuk melakukan kegiatan secara swadaya, perbaikan jalan desa. Ya, ini dilakukan secara swadaya. Di sini ada korban makanya. Sudah pernah ada korban di sini, terjadi korban di sini karena jalannya terjal, karang. Sehingga Bapak RT 11 ini ya dengan inisiatif sendiri, karena kalau harus menunggu kapan ada kejelasan bantuan dana desa dari pemerintah pusat, maka kemungkinan besar desa ini nggak akan ada majunya. Sehingga Bapak RT 11 ini punya satu inisiatif yang cemerlang sekali menurut saya ya. Saya ingin konfirmasi dengan Bapak. Saya dengar ini desa awalnya berubah atau beralih dari desa menjadi lurah. Terus kemudian beralih dari lurah kembali menjadi desa. Itu tanpa sepengetahuan masyarakat. Terjadi secara tiba-tiba seperti itu. Langsung spontan, kami juga tidak tahu bahwa ini pertama desa berjalan sudah berapa puluh tahun. Kaget bilang tertahu bagaimana, kaget bilang oh lurah, dan makanya desa Manunain A dialihkan jadi kelurahan Manunain A. Sudah lurah berjalan seperti biasa, terakhir pas para pergantian Bapak Presiden
kebetulan saat itu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo menjadi presiden, diubah dari lurah ke desa lagi. Dan desa sudah terpilih dengan kepala desanya, sudah dilantik oleh Bapak Bupati jadi desa sepenuhnya. Terakhir kami juga tunggu dana sampai ini hari sekarang tidak tahu kunjung datang. Kira-kira kami ini masyarakat bagaimana? Baru kan letak posisi desa kami ini berada di jalur jalan negara. Jalan negara yang menghubungkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Motain, yaitu perbatasan dengan negara Timor Leste. Jadi Kabupaten TTU juga berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kami ini bagaimana? Jadi yang lain sudah dapat desa. Jadi nasib masyarakat di sini seperti Simalakama begitu ya. Masyarakat tidak tahu menahu, tiba-tiba desanya berubah jadi lurah. Masyarakat tidak tahu menahu, tiba-tiba desanya berubah, lurahnya berubah jadi desa lagi. Nah, ini yang membuat nasib warga di sini itu seperti terlantar ya, diterlantarkan, tidak jelas. Nah, sekali lagi Bapak Presiden, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saya minta tolong untuk perhatikan ini. Karena masyarakat ini nggak tahu menahu soal perubahan desa menjadi lurah, lurah menjadi desa. Masyarakat nggak tahu menahu. Yang jadi tanda tanya buat saya begini Pak, Ibu. Ini desa bisa berubah dari desa menjadi lurah dalam waktu 1 malam. Kemudian statusnya bisa berubah dari lurah menjadi desa dalam tempo waktu 1 malam. Masyarakat nggak tahu menahu. Tiba-tiba berubah dari desa ke lurah, tiba-tiba berubah dari lurah ke desa lagi. Tapi untuk menjelaskan status desa ini, kenapa butuh lebih dari 3 tahun dan nggak jelas-jelas juga sampai hari ini? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ya, mohon ini menjadi perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon ini jadi perhatian untuk Bapak Mendagri, mohon ini jadi perhatian untuk Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ibu Menteri Sosial, ya, mohon perhatiannya karena ini masyarakat seolah-olah sedang memakan buah simalakama, nggak tahu menahu tetapi harus menerima nasib mereka seperti ini, gitu. Ini masyarakat ikhlas untuk melakukan kegiatan secara swadaya, perbaikan jalan, tapi tetap saja ada tanda tanya di hati mereka, apakah kami bukan warga negara Indonesia? Itulah pertanyaan di hati mereka. Dan saya minta tolong kepada pemerintah dan semua instansi terkait untuk memperjelas status desa ini. Bukan desa ini saja, ada 21 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara ini. Saya kira sekian informasi dari saya hari ini. Sampai ketemu lagi dengan saya, Krisyanto Yinoni. Salam NKRI.